Bab 1037. Senjata tidak kenal ampun. Pemuda ini sudah tamat. Sambil menunjukkan senyum kejam di pipinya, Julio tertekan oleh aura pedangnya sendiri. Itu semua percuma. Julio, hati-hati di belakangmu. Namun, ketika Julio sedang merasa sangat bangga, sang tetua sekte Wendao yang berada di bawah panggung pertandingan tiba-tiba memberinya peringatan. Julio pun terkejut, bukankah Erik telah lenyap dalam badai aura pedang itu? Memangnya ada apa di belakangnya? Julio pun menoleh, namun tatapan matanya menjadi membelalak, setelah mendapati bahwa Erik berdiri di belakangnya tanpa ada sedikit luka pun. Namun tampak ada bekas tamparan yang berwarna kemerahan pada telapak tangannya. Julio terus-menerus memperhatikannya. Julio tampak sungguh tidak dapat menyangkanya. Sejak kapan Erik melarikan diri hingga sampai di belakangnya? Bahkan jika dia melakukan teknik penghindaran, Julio pun tidak dapat merasakannya sepenuhnya. Namun saat-saat kritis, Julio memisahkan sejumlah besar aura pedang itu untuk menjadi penghalang agar dapat melindunginya. Tampak ada ejekan dalam tatapan Erik. Jika Erik menggunakan ilmu sihir, maka aura pedang Julio mungkin dapat menghalanginya, namun teknik yang Erik gunakan ialah jurus telapak Kaisar Iblis. Bom! Telapak tangan itu menghantam aura pedang yang menghalanginya. Belum mencapai 1 detik namun seluruh aura pedang itu pun segera hancur. Kemudian telapak tangan itu mengenai dada Julio, membuatnya terpental hingga keluar dari arena panggung pertandingan sampai masuk ke dalam tanah. Dia menerobos lantai keras pada arena seni bela diri itu, sehingga membuat lubang yang sangat besar. Suasananya pun menjadi sangat hening. Semua orang yang ada di sana tidak dapat mempercayai apa yang telah mereka lihat. Julio yang sebelumnya selalu memenangkan setiap pertandingan, bahkan dia dikenal sebagai orang kuat di keluarga Si, telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang bernama Eriko. Jika dilihat dari lukanya yang begitu serius, maka dapat diperkirakan bahwa Julio mungkin tidak dapat melanjutkan pertarungannya lagi. Seorang pemuda tak dikenal yang bernama Eriko ini tidak diduga memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang terkuat pada sekte Wendao. Banyak dari mereka yang merasa ketakutan setelah dapat merasakan kehadiran Erik. Julio, tetua sekte Wendao pun juga terkejut, segera menerobos masuk ke dalam lubang itu untuk mengeluarkan Julio. Pada saat ini, orang-orang yang ada di sana baru dapat melihat dengan jelas bahwa Julio telah pingsan. Dapat terlihat ada luka berat pada tubuhnya itu. Kamu sungguh sangat kejam, sungguh tidak disangka kamu malah menghajar Julio hingga seperti ini. Tetua sekte Wendao itu berkata dengan penuh amarah. Dia menatap ke arah sang Kaisar Iblis, lalu berkata, "Yang mulia, kami di sini hanya datang untuk bersaing." Pemuda ini sangat gila hingga menghabisi kultivasinya. Tetua, apakah kamu mengira bahwa kamu masih berada di wilayah sekte Wendao? Bertanding sesuka hati tanpa memikirkan nyawa orang lain. Sang Kaisar Iblis sedang memiliki suasana hati yang baik. Mendengarkan kata-kata pemuda itu, dia tersenyum dingin, lalu berkata, "Julio memang benar-benar telah terluka parah, namun kita tetap harus mendengarkan perkataan Eriko." Yang mulia, hadirin sekalian. Erik memberi salam, berdiri di panggung pertandingan sambil tersenyum, lalu berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Kekuatanku terlalu besar, padahal aku hanya memberikannya 1 tamparan. Aku tidak mengira bahwa Julio tidak dapat menahannya. Memang senjata tidak kenal ampun, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa." Kamu. Jenggot tetua sekte Wendao pun bergetar karena dia merasa sangat kesal mendengar apa yang telah dikatakan oleh Erik itu. "Baiklah, kalau begitu kita akan menyelesaikan masalah ini di lain waktu." Setelah menopang Julio yang tampak sungguh malu, dia segera pergi terbang. Setelah tetua sekte Wendao pergi, terdengar sorak-sorai pada arena itu. Para penonton sangat bersemangat. Rasa takut mereka terhadap sekte Wendao telah menghilang.
Cleo pun juga tidak berdaya. Kultivasi Master Qin sungguh menakjubkan, membuat dirinya semakin mengaguminya. Dia sendiri pun telah memperhatikannya, namun tetap tidak menemukan bagaimana Erik dapat berada di belakang Julio. Pemuda yang baru saja tampil itu seolah telah mengubah dunia. Tidak diketahui apakah sedang beruntung atau apakah pemuda ini memang benar-benar mampu melakukannya. Melihat Erik yang berada di atas panggung, Kaisar Iblis Joeri terlihat sedang memikirkannya. Tidak mungkin, pemuda ini tidak memiliki kesempatan untuk menelan ruang kosong iblis monster. Dia juga tidak memiliki kekuatan layaknya Kaisar. Dia tentu telah menyerangnya ketika sedang menghindar. Ketika Julio telah luka parah, orang-orang tampak begitu gembira. Mereka pun menyebarkan berita ini kemana-mana. Yang mulia, aku telah mengalahkan Julio hanya dengan 2 langkah. Jadi aku pantas mendapatkan hadiahnya. Erik melompat dari arena tantangan, berjalan sambil tersenyum. Hadiah? Hadiah apa? Kaisar Iblis seolah telah kehilangan ingatannya. Yang mulia, bukankah kamu telah mengatakan bahwa jika ada orang yang dapat mengalahkan Julio, maka dia akan mendapatkan banyak hadiah? Erik berkata tanpa daya. Melihat Kaisar Iblis Joeri seperti ini, bagaimana perasaan Anda bahwa Anda harus default? Hadiahnya telah kuberikan kepadamu. Bagaimana bisa memintanya lagi? Kaisar Iblis Joeri berkata dengan serius. Sejak kapan? Erik tampak tercengang. Cobalah mengingatnya lagi. Dulu di lembah meteorit kamu telah menggunakan pedang dariku untuk membunuh begitu banyak monster darah iblis, lalu menghasilkan banyak uang dari pil iblis. Aku pun tidak memintanya darimu, jadi itu adalah hadiahnya. Usai sang Kaisar Iblis itu berkata, dia mendengus dengan bangga, kemudian memanfaatkan kebingungan Erik untuk segera pergi. Kaisar Iblis benar-benar seorang penipu. Erik pun tidak punya pilihan selain mengertakkan giginya. Dia telah ditipu kali ini, usahanya itu sia-sia. Namun tidak lama lagi dia juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Wilayah rahasia Kaisar Iblis telah tiada. Seharusnya terdapat banyak hal baik di sana, sehingga kerusakan yang terjadi di sini akan diperbaiki di wilayah rahasia. Berita bahwa Erik mengalahkan Julio segera tersebar di kota kekaisaran. Nama Eriko menyebar hingga ke seluruh negeri hanya dalam semalam. Terdapat banyak ahli yang berspekulasi mengenai keturunan Eriko pada keluarga Si. Namun kepala rumah keluarga Si segera mengumumkan bahwa Eriko merupakan darah dagingnya sendiri. Hanya saja karena sejak kecil dia memiliki bakat yang luar biasa, jadi dia dibawa pergi oleh Master Nan Yu untuk dilatih hingga saat ini. Cleo, ayahmu cukup berani juga ya. Dia mengatakan bahwa aku adalah putranya dan kamu adalah adikku. Dia dapat berkata dengan mudah begitu saja ya. Di lembah, Erik menatap Cleo sambil tersenyum, tetapi ekspresi itu membuat Cleo merasa menggigil. Master Qin, itu adalah kata-kata ayahku, sehingga tidak ada hubungannya denganku ya. Kamu tidak dapat membalasku. Cleo tidak ragu melepaskan ayahnya. Jangan khawatir, pergilah. Aku akan berbicara dengan ayahmu. Erik mendengus. Cleo pun merasa ketakutan, dia ingin segera lari meninggalkannya. Jika ada orang lain yang melihati Cleo yang kuat itu tampak begitu takut menghadapi Erik, maka mereka pasti akan merasa ada yang janggal. Namun saat ini semuanya tampak wajar-wajar saja. Oh ya, beritahulah Purnama dan lainnya bahwa besok mereka akan pergi ke wilayah rahasia. Setelah memikirkan sesuatu, Erik membuka mulutnya. Master Qin, aku akan memberitahunya. Tanpa menoleh ke belakang, Cleo berlari sambil berkata. Keesokan harinya, Kaisar Iblis Joeri memerintahkan Master Nan Yu untuk datang ke istana bersama dengan para rakyat. Setelah bertemu dengan Kaisar Iblis, mereka pergi ke belakang gunung. Di daerah pegunungan di belakang istana, terdapat formasi mengalir,
Hal ini sungguh dilarang keras, sehingga membuat para pengawal penjaga merasa sangat waspada. Kaisar Iblis mengantar mereka masuk ke dalam. Pada ruang terbuka yang luas itu terdapat formasi yang cukup besar. Meskipun dalam pada Kaisar Iblis terdapat istilah wilayah rahasia, namun sebenarnya susunannya mirip dengan formasi dan tidak memiliki ruang kosong. Tempat ini juga telah diatur oleh Kaisar Iblis Lingri sebelum dia meninggalkan harta yang telah diperolehnya semasa hidupnya. Dia telah menyimpannya di dalam formasi, menunggu orang yang tepat untuk mendapatkannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.